Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang kitab Sahih Adab Islamiyah. Pertemuan sebelumnya kita masih di adab masjid, adab etika di masjid. Yang sebelumnya kita bahas sampai pada at-tabkir ila sholati wa shafil awwal dan taqdimul khutbati wal fuqaha'i ila shafil awwal atau imam. Jadi sebelumnya kita bahas tentang kalau datang ke masjid itu lebih awal dan kemudian mendahulukan shaf yang terdepan, Jadi Allah memberikan rahmatnya, malaikat mendoakan orang-orang yang ada di shaf terdepan. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana hukumnya membooking shaf itu sudah kita bahas, dan keutamaan orang-orang yang di shaf yang terdepan. Kalau untuk wanita itu yang juga. Kemudian pertemuan sebelumnya kita bahas tentang mendahulukan orang-orang yang hufat, yang lebih banyak hafalan Al-Quran, wal fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, yang ngerti tentang masalah ilmu hukum agama, diletakkan di shaf awal di belakang imam. Di belakang imam. Di antaranya ilat hukumnya adalah ketika sang imam batal, maka yang di belakangnya langsung bisa menggantikan. Atau pas ketika imamnya salah, itu ada yang membetulkan. Kenapa kalau empat? Mungkin kadang-kadang imamnya pas baca Al-Quran hafalannya ada yang salah. Kayak tadi saya ada yang satu yang nyelip satu. Tuh. Jadi kebanyakan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Jadi setelah hadhihi jannah allati kadzdzaba biha mujrimun, langsung yatufu nabaina wa baina hamimin. Tadi saya selip ketambahan fabi ayyi ala. Tidak ada yang mungkin. Baik. 10 etika adabnya kalau di dalam masjid. Tasfiyatus sufufi. Ini agak pas kebetulan kita sedang direnggangkan. Tasfiyatus sufuf. Tasfiyatus sufuf itu artinya meluruskan, merapatkan shaf. Jadi ketika berjamaah itu Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan untuk merapatkan
Muslim, dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, itu uqimat as-salatu fa aqbala alaina Rasulullah biwajhi. Jadi sholat itu dikomati. Pas ketika sholat itu dikomati, Nabi itu menghadap ke sahabat. Memang di antara sunnahnya kalau ada orang jadi imam itu sebelum dimulai dia menghadap ke makmum. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menghadap ke makmum, Nabi Muhammad itu mengatakan aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Aqimu sufufakum, tegakkan saf-saf kalian, artinya rapatkan, luruskan. Wa tarassu, rapatkan, luruskan. Fa inni arakum min wara'i dhahri, maka sesungguhnya aku melihat kalian di balik punggungku. Ini salah satu mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Setiap Nabi mau mengimami, selalu beliau mengingatkan untuk merapatkan, meluruskan shaf. Termasuk di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Jadi rapatkan, luruskan shaf-shaf kalian, maka sesungguhnya lurusnya, rapatnya shaf min tamamis shalah. Itu termasuk dalam kesempurnaan sholat. Hadis yang nomor 3 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi Muhammad SAW mengatakan, aqimu as-sufufa, sempurnakan shaf, luruskan shaf, rapatkan shaf. Fa innama tasufuna bi sufufil malaikati, maka sesungguhnya kalian itu berbaris seperti barisan-barisan malaikat. Kata Nabi, wahadu bainal manakib. Ini manakib itu ini. Pundaknya disuruh apa ya? Merapatkan. Wasuddu al-khalal. Khalal itu artinya celah. Subuh itu tutup. Berarti kalau pas ketika gerak itu sebenarnya ini. Wasuddu al-khalal. Khalal itu artinya celah. Ya. Wasuddu itu berarti menutup. Iya, berarti Rasulullah mengatakan wasuddu al-khalal. Jadi kalau ada imam itu pas ketika imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, atau wa'dilu safu wa'dilu wasuddu al-khalal. Wasuddu al-khalal itu artinya tutup celah. Berarti pas ketika shaf berjamaah itu tidak ada celah antara jamaah. Itu perintahnya Nabi. Walinu fi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah di dalam tangan-tangan saudara-saudara kalian. Artinya pas ketika merapatkan shaf itu yang lemah lembut, ojo kasar-kasar. Kadang-kadang pas ketika merapatkan begini, kakinya temannya diinjak. Kan ada yang begitu kasar, betul rapat saya. Wala tadaru khurujatan syaitan, dan jangan memberikan celah bagi syaitan. Jadi memang nanti di dalam riwayat yang lain kalau di antara shaf itu ada celah, di situ dimasuki ada apa? Dimasuki ada syaitan. Tapi jangan nggak boleh ngomong. Sudah biarkan saja syaitan biar bersolat gitu. Jadi kata Nabi apa? Wala tadaru khurujatan li syaitan, jangan kamu berikan celah syaitan di antara jamaah. Wa man wasala shaffan wasallallahu, barang siapa yang menyambungkan
dalam riwayat Bukhari itu dengan pemahaman hadis nomor pertama, kedua, dan ketiga ini, itu Anas bin Malik memahami kata-kata Nabi itu. Para sahabat memahami kata-kata Nabi itu. Bagaimana? Qala, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, luruskan shaf, tegakkan shaf, maka sesungguhnya aku ini melihat di balik punggung. Maka apa? Wa kana ahaduna yulsiku mankiba. Maka kami, di antara kami ada yang menempelkan bahu-bahu kami bimati bisahibi, dengan bahunya temannya. Wa qadama bi qadamihi, kalau dalam riwayat lain wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi, mata kakinya dia dengan mata kakinya saudaranya. Nih, berarti hukum asalnya berjamaah itu rapat. Hukum asalnya berjamaah itu rapat, tidak ada celah. Makanya saya kalau isi kajian tentang masalah fikih ikhtilaf di dalam masalah sholat, cara berdirinya makmum itu kakinya itu lurus begini, bukan begini. Ya, kalau berdirinya seperti ini, maka hadisnya Anas bin Malik yang nomor 4 itu akan kena, yang nempelnya ini. Tapi kalau kita berdirinya seperti ini, yang nempel adalah kelingkingnya. Baik kita sholat sendiri ataupun kita sholat berjamaah, cara berdiri kaki kita itu lurus menghadap ke kiblat begini, bukan begini. Itu yang betul. Dan ternyata itu memang sehat. Saya pernah membaca artikel itu bagaimana di luar negeri, di Amerika pada waktu itu, orang itu dikasih garis lurus. Pas ketika dia berjalan itu disuruh kakinya itu meluruskan garis yang dibuat lurus. Jadi ternyata jalan seperti ini tidak sehat. Berdiri seperti ini tidak bagus. Pak, bagaimana di tentara? Kita tidak bahas masalah seperti itu. Dalam prakteknya Rasulullah mencontohkan kalau berdiri seperti ini. Nah, di shop itu ketika berdirinya kita seperti ini, nempelnya enak. Kalau kita membahas tasfiyatus shufuf seperti ini, jangan dibenturkan dengan keadaan kita sekarang. Maksudnya gimana? Sekarang kita posisinya tidak jarak ya. Kalau di Ahmad Yani sampai hari ini tidak di jarak, di Khadijah sampai hari ini tidak di jarak. Banyak juga masjid-masjid yang di jarak. Sudah tentang masalah COVID-19 ada ijtihad di masing-masing masjid. Itu tidak usah dijadikan masalah. Ada di masjid A ngomong sama saya sudah tidak masuk ke masjid itu Pak 4 bulan lebih. Lah kenapa dijarah Pak? Loh kenapa kok dijarah? Saya itu udah habis pikir. Gimana? Pas ketika sholat itu kan mau sholat fardu, bersih intisyak berkumur, mau masuk masih ditembak, pakai hand sanitizer, pakai masker, dijarak di dalam masjid. Tapi kemudian di luar sholat, di warung kopi mepet-mepetan, tidak pakai hand sanitizer, tidak pakai masker. Saya berpikir Pak, kalau pas ketika kita itu menghadap itu kata jamaah yang tidak mau masuk masjid di gerbang, saya berpikir di dalam masjid menghadap kepada Allah semuanya bersih, pakai masker macam-macam, menghadapnya sama-sama ke kiblat, dijarak. Tapi begitu di warung kopi, di pasar dan sebagainya tidak ada jarak sama sekali. Akhirnya dia tidak sepakat dengan seperti itu, dijarak seperti itu. Kadang-kadang juga setelah habis sholat dijarak, setelah keluar dari masjid rangkul-rangkulan, mepet-mepetan. Dia akhirnya 4 bulan itu tidak mau masuk masjid yang dijarak. Ada yang sebagian yang
tidak mau masuk ke masjid yang dirapatkan, tidak akan masuk masjid yang dirapatkan, dia memilih masjid yang direnggangkan. Ya semua ini nggak usah jadi masalah, nggak usah diperdebatkan. Jangan mau pilih yang mau jarak itu pakai kaidah. Di antaranya adalah al-hajatu tanzilu manzilatat darurah. Suatu hajat itu bisa menempati ketempatan sesuatu yang darurat. Kalau memang penyebaran virus itu adalah betul-betul masif dan kemudian dibutuhkan untuk dijarak, itu namanya ad-daruratu tubihul mahdzurah. Bagi orang-orang yang tetap yakin, tetap menggunakan hadis-hadis seperti ini, ya tidak usah diilok nih. Di masjid-masjid yang besar di pinggir-pinggir jalan banyak yang masih tetap menempati yang semacam ini, masih tetap rapat. Saya ngisi rutin di Ahmad Yani, rapat, nggak pakai masker. Terus saya ngisi di Khadijah juga begitu, rapat dan di masker. Sudahlah, itu tidak usah jadi masalah. Kalau umpamanya masjid ini di rapat, ya sudah, jalankan kebijakan itu. Pokoknya jangan saling gontok-gontokan. Masing-masing itu punya kebijakan, punya ijtihad masing-masing, gitu ya. Tapi hukum asal, kalau andai kata nanti memang sudah normal dan seterusnya, hukum asalnya sholat itu adalah rapat, gitu saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang namanya sholat itu asalnya rapat. Jangan memberikan celah, digabungkan antara hadis yang pertama riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Ahmad dan riwayat Imam Al-Bukhari, gitu ya. Lah, andai kata umpamanya nanti normal, kemudian ada jamaah yang memahami rapat, kemudian dia itu mencoba untuk menempelkan kakinya ke jenengan, pahami memang dia mungkin menggunakan hadis ini. Tapi pas ketika jenengan memahami hadis ini, kemudian pengen menempelkan kaki itu, yang ditempeli tidak mau, jangan dipaksa. Ojo dipaksa. Ini seperti ini nempel. Ini gak gelem, geser. Ini ngotot meneh, ini geser meneh. Jangan dipaksa. Kalau ingin menempelkan kaki-kaki itu kepada jamaah yang lain dengan lemah lembut, rapat, gitu ya Pak. Baik, itu hukum asalnya itu. Ada yang tidak mau masuk masjid yang rapat karena corona. Ada kebalikan, ada yang tidak mau masuk ke masjid yang direnggangkan. Terus kemudian di jamaah itu banyak yang waktu-waktu begitu. Saya bilang minta beliau, sampai pilih yang mana? Sehingga benar itu tidak salah. Gitu aja kok diributkan. Tidak usah diributkan. Jangan mau masuk cutnyatin yang direnggangkan, silakan. Tidak mau masuk ke cutnyatin, ya silakan. Milih yang rapat. Kalau saya kesini di mana? Di Rahmat Sultan rapat, karpet sudah dipasang. Saya ngisi rutin 1 bulan 2 kali. Awalnya juga agak begini. Lah yang menarik kemudian di situ ada kejadian. Pas ketika khutbah Jumat, ada seorang ustaz marah-marah karena sofnya direnggangkan. Khutbah Jumat. Kemudian ada satu ustaz lagi yang ngisi di situ juga. Tidak akan mau ngisi pengajian di situ, tidak mau sholat di situ kalau tidak direnggangkan. Jamaah bingung. Akhirnya waktu ke saya, Pak, gimana ini menyikapi dua ustadz ini gimana? Menyikapi dua ustadz ini gimana ya? Terus pas ketika besok ini jadwalnya ustadz ini Pak, yang nggak mau kalau tidak direnggangkan. Sementara sudah dirapatkan, saya bilang hubungi saja ustadznya, diberitahu kalau masjidnya soalnya sudah
sisi itu muring-muring kalau direndahkan, yang satu tidak mau masuk kalau dilelehkan repot. Kalau saya ya sudah fokus saja, masing-masing itu punya apa Pak? Punya ijtihad, punya dalil masing-masing. Pokoknya tidak paranoid itu saja. Tidak paranoid. Saya ngisi di masjid yang rapat, ya sudah bismillah. Protokol tetap masuk. Ketika masuk itu ada bilik itu. Ada bilik itu semprot. Ada satu ustaz lagi, mohon maaf, tapi tidak akan saya sebutkan ustaz. Dia kalau masuk ke masjid yang di situ ada semprotan yang dibawahi, dia tidak mau masuk karena dia agak najis. Karena dia punya keyakinan bahwa setiap unsur alkohol itu pasti najis. Waduh, saya juga bingung. Dan itu disampaikan ke mana? Ya, ini kalau seperti ini kita harus berbandingkan. Kalau seperti ini kita harus bijaksana sekaligus bijaksana. Gitu ya. Jadi pas ketika nanti orang mau jenengan mau menempelkan kakinya, dia tidak mau, ya jangan dipaksakan. Kalau di sini biasanya kalau normal itu apa enggak? Apa ya? Yang lemah lembut, imamnya pas ketika mengingatkan itu juga yang lemah lembut, suhu faku, kainat segala suhu. Itu hukum asalnya adalah apa? Yes. Apa ada jamaah di sini tidak mau jamaah gara-gara apa? Ada ya? Yogi jamaah. Tidak apa-apa. Sudah berapa bulan tidak masuk? 9 bulan. Berapa? 9 bulan. 9 bulan. Tidak masuk masjid kelas. Masya Allah. Hanya gara-gara rendah. Oh, karena COVID, bukan karena rendah ya. Oh, tak kira karena rendah. Ada soalnya yang tidak mau masuk ke masjid hanya gara-gara rendah. Tapi ada juga sejak COVID ada belas tidak mau ke masjid, tidak mau Jumatan, tidak mau lima waktu. Nah, ini kan nyokor. Kalau COVID-nya sampai 5 tahun, ya berarti 5 tahun tidak Jumatan. Ya sudah, kalau ya sama-sama itu. Sudah ya, clear, sudah terbahas. Nomor 11, ada khuruji minal masjid ba'da adzani illa li'udhrin. Tidak keluar dari masjid setelah adzan kecuali karena uzur. Kalau jenengan sudah masuk ke masjid, ini sudah adzan ya. Sudah adzan jenengan masuk ke masjid, jangan keluar kecuali kalau ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i, sampai sholat itu ditunaikan. Nanti kalau sholat itu sudah ditunaikan, sudah selesai, boleh keluar. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu melihat ada seseorang wara'a rajulan yajtazu al-masjid kharijan ba'da adzan faqala amma hadza faqad asaba al-qasr. Jadi Abu Hurairah itu melihat ada orang itu cepat-cepat keluar dari masjid setelah. Maka Abu Hurairah mengatakan amma hadza faqad asaba al-qasr. Ini orang ini bermaksiat, tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kunyahnya Abu Qasim. Abu Qasim, anak beliau pertama adalah Qasim. Kalau jenengan itu punya anak namanya Wafi, maka jenengan disebut Abu Wafi. Pemberian kunyah seperti ini pada zaman Nabi itu sebagai sebuah bentuk penghormatan. Penghormatan. Jenengan boleh memakai kunyah semacam itu, dan jangan dipahami kalau menggunakan kata abu itu berarti radikal. Jangan memikirkan, jangan berpikir kalau kata-kata di depan itu ada abu itu berarti radikal. Bukan. Nabi itu juga pakai Abu Qasim. Abdurrahman bin Salam itu dipanggil Abu Hurairah. Ya. Jadi orang-orang itu memakai kata
nggak apa-apa. Saya dipanggil sama teman-teman itu ya nama saya, tapi kunyahnya mereka menyematkan nama memang anak saya pertama, anak saya laki-laki namanya Wafi, dipanggil Abu Wafi begitu. Tapi ketika jenengan memakai kunyah itu tidak boleh menyamarkan nama. Ketika memang sudah dikenal jenengan itu, meskipun tidak dengan menggunakan nama asli dengan menggunakan Abu Wafi, mereka itu sudah kenal, tidak masalah. Tapi ketika mereka tidak mengenal, kemudian tiba-tiba jenengan menggunakan nama Abu kunyah itu tidak boleh. Maka di depan dikasih nama aslinya. Contoh, namanya Pak Agus, kemudian anaknya itu namanya Raihan. Berarti yang baik adalah Agus Abu Raihan, begitu. Agus Abu Raihan boleh. Jangan keluar dari masjid setelah adzan kecuali ada uzur. Yang nomor 12, adamul mururi baina yaday al-musalli, tidak melewati di depan orang yang sholat. Jangan sekali-kali melewati depan orang yang sholat. Rasulullah Muhammad SAW itu biasanya kalau sholat memakai sutra. Apa sutra? Pembatas. Pas ketika beliau sholat, beliau akan mendekat ke tembok atau pilar. Nabi mengatakan harus sholli illa ala sutra. Jangan kamu sholat kecuali kamu memasang sutra untuk memberikan tanda bahwa jenengan itu sholat. Walaupun sutra ini bukan sesuatu yang wajib, tapi itu dilakukan Nabi. Pas ketika Rasulullah SAW itu sholat di lapangan berjamaah dengan para sahabat, maka Nabi itu menancapkan yang namanya khirba, semacam tongkat kecil. Itu namanya sutra. Makanya kemarin sudah saya katakan, orang yang datang ke masjid itu dulukan shop yang depan. Dulukan shop yang depan. Kalau bagian ataupun kopiah, cari tempat di mana tidak dilewati orang. Ketika jenengan sholat, kemudian ada orang yang lewat, saya tunjukkan hadisnya tentang masalah sutra, ya, tentang perintahnya Nabi untuk sutra. Itu kalau ada orang yang sedang melakukan sholat, ya, terus kemudian kok ada orang yang lewat di depan sudah dikasih tanda, itu boleh kita menghalangi. Ternyata ketika dihalangi seperti ini, kok dia ngotot lewat, itu boleh dipukul oleh keplak. Ini hadisnya. La tusalli illa ila sutra. Jangan kamu melakukan sholat kecuali di depan itu ada sholat. Hukumnya sunnah. Jenengan tidak melakukan ini tidak berdosa, sholat tetap sah. Tapi perintahnya Nabi dan itu dilakukan oleh Nabi. Kalau di Manado biasanya ada kecil begini, ya, ada kecil begini karena memang pilar-pilar itu sudah penuh orang-orang sholat. Tadi dia langsung belakang di pasar depan, tanda kalau dia ada sholat. Walaupun dan yang urbananya, jangan kamu tuh membiarkan orang lewat di depan kamu. Fa'in aba faltuqatilu fa'in naba'ahu qarin. Jadi ketika ada orang lewat, tahan, jangan sampai lewat. Tapi kalau ternyata dia tetap ngomong melewati di depan jenengan, maka pukul dia, karena dia itu syaitan. Maksudnya lewat di depan sholat itu gimana? Lewat di dalam sutra. Lewat di dalam sutra. Nabi itu mendekat ke mana sutra ini, hadis yang nomor 2 itu. Kana yaqifu qariban minas sutrati fa kana bainahu wa bainal jin
3 kilo sekian 1 kilo. Ya karena memang dia seperti itu. Saya sempat ditanya sama orang, Pak, sajadah itu cukup enggak? Kita memasang sajadah itu cukup atau tidak? Ilat hukumnya adalah memberitahu kalau jenengan sholat, dan jangan sampai orang itu lewat di depan jenengan. Kalau kita mengikuti Nabi, kita akan mendekat dengan sesuatu yang tidak bisa dilewati. Jangan berdiri di depan tembok, berdiri di belakang pilar, atau di belakang orang. Gitu. Kalau umpamanya jenengan di belakang, di depan masih kosong, maju ke depan. Biasanya nanti begini Pak, terutama habis sholat waktu, melakukan sholat badiah, ya kan? Biasanya setelah sholat badiah kemudian berdiri di belakang sana, sementara yang depan masih kosong. Akhirnya orang yang di depan tadi mau lewat bingung, karena di situ ada orang sholat sunnah, mau melewati itu dosa besar. Kalau tadi hadisnya itu larangan melewati orang yang sholat itu begini posisinya, coba perhatikan ini ya. Lau ya'lamu al-mar'u baina yadayhi musalli ma'ada alaihi. Andai kata orang yang melewati di depan orang sholat itu ngerti tentang apa? Ma'ada alaihi, tentang dosa akibat lewat di depan orang sholat itu, ayati fa'arba'ina, dia akan berhenti selama 40. Nabi tidak mengatakan 40 tahun atau 40 hari. Jenengan berdiri nunggu selama 40 itu lebih baik daripada jenengan melewati di depan orang sholat. Itu khairan lahu min ayyamur baina yadayhi. Jadi kalau mengikuti hadis yang semacam ini, melewati di depan orang sholat itu dosa. Sekarang masalahnya adalah yang membuat kita itu lewat di depan orang sholat, ya orang yang sholat itu sendiri. Apa maksudnya? Karena dia pas ketika sholat sunnah atau sholat apa, dia malah menghalangi orang yang lewat, di Jumatan itu kadang-kadang berdirinya di samping pintu gitu. Lah mau lewat di situ ada pintu. Lah kok sebanyak kok di depan pintu ini piye? Kalau umpamanya orang itu kemudian nunggu sampai 40, kalau umpamanya dia nekat kemudian dia melewati itu, yang salah siapa? Makanya kemarin saya sampaikan pertemuan sebelumnya itu, maju. Pahala orang yang di sholat awal kan luar biasa. Di masjid-masjid yang lain itu sampai saya tanya begini, maju ke depan di sholat awal itu kenapa kok banyak yang tidak mau? Kok senangannya diberi? Kenapa sih maju ke depan kok gak mau? Itu kenapa saja? Apa alasannya? Kenapa? Kepingin cepat pulang. Ada yang lain alasan? Padahal kan maju ke sholat depan itu kan ringan, pahalanya luar biasa. Kalau saya masuk itu sih saya ngamati orang yang kopiah, orang yang mesti kadang-kadang di sana, kadang mau lewat itu bingung. Itu yang bersalah adalah yang datang maju rumah, ngambil sutra. Pak, andai kata tidak pakai sutra itu berdosa atau tidak? Wong itu hukumnya bukan wajib. Cuman masalahnya ketika jenengan itu tidak memakai sutra dan kemudian ada orang itu bingung lewat karena dia meyakini hadis semacam ini, paham semacam ini. Lah jenengan itu berarti kan menghalangi orang lewat. Padahal lewat di depan orang sholat itu dosa. Clear ya Pak? Di masjid Batu itu sampai kadang-kadang sampai panjang karena sudah penuh, akhirnya dia mengambil sutra orang.
Karena diambil lagi tidak ada sutra lagi, akhirnya berdiri lagi di belakang. Akhirnya baris nanti begini. Ini sah-sah saja semacam itu. Kalau di sini banyak pilar, ya dekat saja pilar. Tetap ya jangan sampai salah paham bahwa sutra itu wajib. Bukan. Sutra itu adalah tidak wajib, tapi Nabi Muhammad SAW melakukan. Nabi selalu melakukan untuk mengambil sutra. Tadi saya belum jawab, Pak, bagaimana kalau hanya sekedar sajadah? Saya mengatakan cukup. Tidak cukup. Karena panjangnya orang juga berbeda-beda. Jadi lebih baik mereka seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ya, pada zaman Nabi juga ada. Lihat. Ada yang didiskusikan. 3 hal. Ada 3, monggo. Ada yang didiskusikan. Lanjut. Kalau umpamanya ada orang pakai sajadah, kemudian orang itu lewatnya di luar area sajadah, itu berarti dia tidak masalah. Sudah tidak masalah. Tidak masalah. Tapi panjangnya orang kan macam-macam. Tapi afdalnya jangan dekat. Lanjut nomor 13. Ada masjid dolatul fil masjid. Tidak mencari barang yang hilang di masjid. Man sami'a rajulan, kata Nabi, riwayat Muslim. Barang siapa yang mendengar seseorang yang sungguh dolatan, dia sedang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid. Falyaqul, maka hendaklah dia berdoa. Berdoanya la radallahu alaik. Mudah-mudahan Gusti Allah tidak mengembalikan barangmu ke kamu. Jadi kalau ada orang itu nyari barang hilangnya di masjid, sunnahnya itu didoakan mudah-mudahan tidak ketemu. Mudah-mudahan tidak ketemu. Bengok-bengok, ngerti ndak barangku neng di, ngerti ndak barangku neng di. Neng dimasuk di masjid di area. Lah muncul masalah sekarang. Kalau begitu takbir mengumumkan barang yang hilang boleh enggak? Kalau di Manado itu saya katakan, Pak, di situ kan ada mading toh Pak, saya bilang. Tulis di mading itu. Barang siapa yang kehilangan, tapi di luar area masjid. Di mading cuma ditulis pengumuman aja. Yang merasa kehilangan ini silakan temui takbir. Itu saja. Tapi tidak disebutkan ciri-cirinya. Nanti kalau disebutkan ciri-cirinya semuanya ngaku. Semuanya ngaku. Bilang saja bahwa kalau jam tangan yang hilang, tulis saja di situ. Yang merasa kehilangan jam tangan silakan menghubungi takbir. Cukup gitu. Tapi kalau ada orang yang kehilangan jam tangan kemudian di dalam masjid itu bingung, boleh ini, nggak boleh. Doakan saja. Mudah-mudahan Gusti Allah tidak mengembalikan barang. Sama dengan orang yang jualan di masjid. Ada orang jualan di masjid, promosi di masjid, termasuk sunnahnya mengatakan mudah-mudahan bangkrut. Doanya seperti itu. Iya, kalau ada orang yang jualan di masjid itu hukumnya haram. Nabi itu memberikan anjuran pada orang jualan di masjid. Sunnahnya adalah doakan dia bangkrut. Karena memang masjid bukan untuk itu. Walaupun pada zaman Nabi memang masjid itu digunakan untuk siapa rapat, latihan perang, mengatur strategi macam-macam. Tapi kalau untuk jual beli dan mencari barang hilang tidak. Sampai ada yang mendetilkan kalau memang tidak dipergunakan, tidak diperbolehkan untuk jual beli di dalam masjid. Sampai ada yang mendetilkan memakai sarung yang di situ ada mereknya yang ditampakkan. Ini promosi rupiah. Itu sampai ada yang tidak membolehkan itu, karena itu bagian daripada promosi. Anu sarung di BHS, di kuetok baru BHS gitu. Pas kita sholat Allah, ini posisinya pas.
pamer PHS atau promosi. Saya mengatakan sudah jangan ditambahkan merek-merek itu. Merek-merek seperti itu jangan ditambahkan. Kalau ada orang yang nyari-nyari orang barang yang hilang, sunnahnya adalah mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang. Tapi takbir harus punya kebijakan. Tempel saja di mandi, supaya yang merasa kehilangan ini silakan menemui takbir. Dan orang yang menemukan barang hilang di masjid, menemukan barang hilang di masjid, serahkan ke takbir. Biar nanti takbir punya kebijakan. Saya tidak sepakat kalau kemudian pas ketika mau Jumatan, kemudian takbir berdiri. Setelah ditumpukan barang, tidak sedang boleh. Tinggal satu selesai. Setelah itu kita bahas tentang khusus masalah sholat Jumat. Ada musafir di masjid, tidak memudah di dalam masjid. Zaman Nabi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masjidnya tidak pakai tekel begini, tapi masih pakai pasir. Indikasinya itu bisa dilihat ketika ada orang yang pipis di dalam masjid, ada orang yang kencing di dalam masjid, kan orang Arab Badui kencing di dalam masjid. Para sahabat yang lain itu sempat dalam bahasa kita itu gedem-gedem. Wong tempat orang sholat kok dikencing. Sama Nabi sudah biarkan sampai selesai pipisnya, sampai selesai. Kemudian Nabi menyuruh untuk apa? Menyuruh mengambil satu wadah air yang berat. Kemudian air itu dituangkan ke tempat orang itu pipis. Nah itu indikasinya begitu. Meludah di dalam masjid itu dosa. Kafaratnya adalah harus membersihkan itu sampai selesai. Apalagi mau protektor ini, wah itu tidak etika sama sekali. Kalau jenengan nanti di tempat wudhu, Pak, jenengan meludah, tolong ludahnya juga dibersihkan. Apalagi mengeluarkan apa? Riak itu ya. Belum. Itu harus dibersihkan. Jangan sampai dibiarkan di tempat wudhu itu yang banyak orang di situ ada ludah, ada riak seperti itu. Masya Allah, itu tidak boleh. Kalau di dalam masjid ini tidak boleh meludah, apalagi sampai melakukan pipis atau buang kotoran di dalam masjid. Selesai sampai nomor 14 untuk adab masjid. Ada diskusi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Masya Allah. Di dalam masjid ini ataukah di di luar? Di teras. Dan jenengan meyakini teras itu bagian dari masjid ya? Kalau umpamanya takbir meyakini bahwa memang teras dulu sudah pernah kita bahas, teras itu termasuk bagian dari masjid ya. Kalau memang jenengan meyakini bahwa memang teras itu bagian dari masjid, tak boleh dikasih tahu yang baik-baik, Pak, ini dari ini. Lebih baik diarahkan di luar area masjid. Kalau di dalam masjid tidak boleh. Nanti saya khawatirnya banyak yang ngerti hadisnya, dia kemudian promosi di area masjid, banyak yang mendoakan bangkrut. Kan juga kasihan. Jadi memang sunnah begitu. Kalau ada orang jualan di masjid itu doakan bangkrut. Ya dikasih tahu saja yang baik-baik. Atau mungkin beliau memahami teras itu bukan masjid, mungkin ya, atau mungkin yang lain. Lebih baik diarahkan keluar. Di Manarul itu untuk koperasi kecilnya ditaruh pojokan. Sempat memang pas ketika di garasinya ambulan itu dibuat jualan untuk gamis-gamis pas ketika Ramadan. Sekarang sudah tidak diperbolehkan, ditaruh di pojok. Tapi jauh dari area masjid karena dia sudah bukan masjid, tidak bukan masjid. Jadi ketika cuknya ini nanti punya koperasi, punya toko kecil, ditaruh di luar.
Tapi promosinya jangan di dalam masjid. Makanya saya pernah ditanya begini, Pak, gimana? Itu kan biasanya di masjid itu di atas pintu, kan ada masjid tertentu di Tanjung itu di atas pintu itu ada TV yang berjalan apa jadi gitu. Lah di situ tuh kadang-kala ada promosi kan? promosi atau mungkin pas ketika di pamflet khutbah Jumat apa namanya artikel kan? Ya benar ya artikel ya. Di belakang ada promosi artikel, promosi barang ini, itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Kecuali kalau dia disebarkan di luar masjid. Tapi kalau di dalam masjid itu berarti sama dengan mengadakan promosi di dalam masjid. Saya lebih saklek seperti itu untuk lebih hati-hati. Karena dalilnya juga banyak. Clear gitu gimana jawaban saya? Ada yang lain? Jawab. Di masjid ini mendapatkan semacam untuk dulu sekian, jadi taruh di sana setelah semata adalah yang beda. Ya itu ada promosinya boleh nggak? Di luar. Maksudnya ditaruh biasanya di sana di kotak itu orang ambil sendiri, terus di situ ada promosinya boleh nggak? Di luar masjid brosur tadi seperti yang saya katakan tadi pamflet itu biasanya kan ada ceramah tulisan ceramah ternyata di belakang ada promosi. Kalau taruhnya di luar masjid monggo lah, tapi kalau taruhnya di dalam masjid itu masuk bagian mempromosikan memperjualbelikan sesuatu di dalam masjid itu tidak boleh. Saya sampai hari ini meyakini sebenarnya karena memang masjid itu bukan untuk jualan. Tapi kalau untuk masjid untuk ibadah, untuk atur sholat pagi, untuk dakwah, untuk pendidikan, tapi kalau untuk bisnis jual beli, makanya bagaimana kalau umpamanya ada seminar bisnis di dalam masjid, untuk mengadakan seminar materinya tentang cara-cara jual beli yang benar, cara-cara jual beli yang sahih, itu disampaikan di dalam masjid boleh tidak? Jangan tahu sendiri. Ada yang lain? Tidak ada ya? Adab yaumul Jumat sudah dibel selesai atau dilanjut? Tambah 1 menit. Baik. Kenapa? Masih bisa. Adab yaumul Jumat. Kita bahas khusus tentang hari Jumat. Nanti gimana etikanya kalau Jumatan? Lihat Jumatan mau khutbah tubuh itu. Saya kemarin itu roto Pak, pas ketika khutbah Jumat. Ada anak muda, mulai saya naik mimbar sampai saya selesai mainan HP. Betul. Sampai di atas mimbar saya sindir. Ya mungkin gak krungu ya. Biasanya ketemu ini sampai selesai. Saya bingung ini ya Jumatan kok main HP dulu. Setelah selesai takdirnya bilang, Pak, 2 minggu yang lalu sudah saya tegur. Sudah saya tegur. Kalau ada khatib yang khutbah itu jangan main HP. Ya ternyata tetap main HP begini. Gak tahu apa begini terus. Nah, ini gimana hukumnya orang Jumatan begitu? Lanjut ya. Yang pertama kalau pada hari Jumat itu al-iqtar minas salati wassalami ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada hari Jumat itu perbanyaklah membaca sholawat salam kepada Nabi. Sholawatan itu boleh. Maksudnya gimana? Sholawat itu berarti kan membaca satu kali, membaca sholawat. Tapi kalau membaca sholawat berkali-kali namanya tahlil, itu kan la ilaha illallah. Kalau membaca la ilaha illallah berkali-kali namanya Itu lepas maksud saya. Membaca sholawat itu kewajiban Pak.
perintahnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu bersalawat, malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawat kepada Nabi. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau pada hari Jumat perbanyaklah membaca salawat. Loh, siapa yang nyuruh? Nabi yang nyuruh. Jenengan kalau hari Jumat itu baca salawat berapa kali? Ada 100 kali? Lebih, alhamdulillah. Boleh membaca salawat. Perbanyak salawat pada hari Jumat. Saya tidak akan bertanya kepada jenengan salawat apa sing diwaca. Kalau saya bahas salawat nanti jadi rame. Salawatnya macam-macam. Kalau saya itu memakai salawat Ibrahimiyah. Nabi Muhammad ditanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasul?" Bagaimana saya ini bersalawat kepada jenengan wahai Nabi? Nabi ngomong, "Qul Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Itu salawat Ibrahim. Innaka Hamidum Majidnya dibaca 2 kali juga boleh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jenengan biasanya pakai yang 1 atau 2? Yang 1. Enggak, pokoknya pakai 2 juga. Salawat, perbanyak salawat pada hari Jumat. Nabi mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Aus bin Aus. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Pak, itu Jum'ah atau Jumu'ah? Jumu'ah atau Jum'ah? Kalau jenengan lihat di surat Al-Jum'ah di situ, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Di sini inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Di hadis-hadis yang lain pun juga pakai Jumu'ah ini, Jumu'ati, Jumu'ati. Semuanya Rasulullah memakai kata-kata Jumu'ah. Tapi biasanya karena susah untuk mengatakan Jumu'ah, terus akhirnya disingkat dari Jumat. Baik. Sesungguhnya hari yang paling afdal itu adalah hari Jumat. Kalau orang Kristen itu hari Ahad. Kalau orang Yahudi Sabtu. Kalau kita Jumat. Fihi khalaqal Adam. Di hari Jumat itulah diciptakannya Adam. Wa fihi qubida. Di hari Jumat itulah Adam itu diwafatkan. Wa fihi an-nafkhatu. Pada hari Jumat itulah sangkakala ditiupkan. Lupa lek kiamat itu hari Jumat juga. Wallahu a'lam. Nabi hanya mengatakan wa fihi an-nafkhah. Pada hari Jumat itu sangkakala ditiupkan. Kapan terjadinya kiamat? Nabi pun juga tidak tahu. Cuma Nabi mengatakan sangkakala ditiup pada hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat banyak berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa fihi as-saffatu. Pada hari Jumat itu dibangkitkan. Pada hari Jumat dibangkitkan. Maka apa? Fa'abtiru alayya minas salati. Maka perbanyaklah untukku minas salati fi, membaca sholawat di hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya sholawat kalian itu disampaikan kepada aku. Perbanyaklah sholawat pada hari Jumat. Tidak apa-apa sebanyak-banyaknya sholawat. Saya pun juga tidak akan membahas apakah pakai Sayyidina atau enggak. Tidak akan saya bahas.
Saya tidak akan bahas pakai sayyidina Fadahas. Ya, saya tidak akan membahas itu. Ya, pokoknya saya hanya mengatakan perbanyak bersalawat pada hari Jumat. Bersalawat kita kepada Nabi itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Fadilahnya banyak Pak. Yang jelas, wong malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Ya, wong malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Apatah lagi kita. Jangan sampai salah paham dan kemudian mengikuti pemikirannya orang-orang liberal. Jangan mengatakan bahwa salawat itu mendoakan Nabi. Loh, Nabi berarti kan perlu didoakan. Salawat itu bukan itu maksudnya. Bersalawat kepada Nabi di dalam konteksnya penghormatan keagungan kepada Rasulullah SAW. Jangan tidak mendoakan Nabi, Nabi dijamin masuk surga. Nabi sudah dimaksum, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Orang-orang non itu mengatakan, kan Nabi itu kan berdosa, Nabi itu kan butuh didoakan, jangan memahami begitu. Ya, sekitar samina wa ta'ala, Rasulullah menyuruh kita memperbanyak salawat pada hari Jumat. Apakah selain hari Jumat kita juga boleh bersalawat? Boleh. Wong kita ini setiap kali sholat 5 waktu juga salawat di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibrahimiyah yang kita baca di setiap kali kita sholat pasti di situ ada salawatnya. Termasuk yang disebut adalah Nabiullah Ibrahim. Saya kira cukup sebagai mukaddimah untuk bab adab yaumul Jumat. Insya Allah kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Insya Allah. Bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum